إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Di antara berbagai macam kemaksiatan dilakukan oleh hamba manusia yang berada di atas muka bumi ini, tentu semua ada pertanggungjawabannya, tentu semua ada balasannya. Dari dosa itu ada akibat yang akan dirasakannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ketika seorang berada di antara bulan-bulan yang Allah taala muliakan, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah taala muliakan, maka pesan Allah Subhanahu wa taala fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalim terhadap diri-diri kalian. Zalimnya seorang hamba yakni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan itu bentuk kezaliman, karena akibat dari kemaksiatan itu akan ia rasakan dampaknya akibatnya. Dan dampak itu ada yang Allah Ta'ala langsung berikan, kontankan di dunia, tetapi juga ada yang Allah Ta'ala tangguhkan nanti sampai datangnya hari kiamat. Dalam riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Seluruh dosa itu balasannya, akibatnya Allah tangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Illa, kecuali di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang hamba, al-baghyu, yakni kezaliman, wa uququl walidain, yakni durhaka kepada orang tua, wa qati'atur rahim, memutuskan hubungan silatur rahim, yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Ini di antara dosa-dosa yang Allah akan segerakan balasannya li sahibiha kepada pelakunya fid dunya qabla al-maut, sebelum dia mendapati ajalnya. Dalam riwayat yang lain, babani muajjalani uqubani fid dunya, 2 pintu dosa yang Allah Ta'ala segerakan balasannya di dunia adalah al-baghyu wa uququl walidain, yakni kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang anak itu ada karena adanya orang tua. Karenanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, enggak bermanfaat lagi dari apa yang dimiliki berupa kekayaan, berupa harta, maluhu wa ma kasab. Wa ma kasaba di antara tafsirnya adalah anaknya.
Karena anak itu ada atas jerih payah orang tuanya. Dan ini pun jadi bantahan buat siapapun yang enggak mau punya anak. Keberadaannya sendiri saat ini pun atas dasar hubungan kedua orang tuanya. Maka ajib jika ada orang yang merasa tidak ingin capek, tidak ingin lelah, tidak ingin mengurus anak, ia hanya ingin hidup berdua. Ya, ini ajib. Bahkan dia tidak menyadari sendiri keberadaannya wa ma kasaba atas jerih payah kedua orang tuanya. Karena kita adalah orang yang hadir saat ini atas jerih payah kedua orang tua kita, maka mesti kita rawat, kita jaga di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hatta idza balagha ashuddahu 40 wa balagha 40 sanah, tatkala ia mencapai usia 40 tahun, dan kita ketahui usia 40 tahun ini adalah usia yang krusial jamaah. Krusial. Kenapa? Karena saat itu kebutuhan kita banyak. Kebutuhan terhadap diri kita, kebutuhan terhadap anak-anak kita, ada yang kuliah, ada yang baru masuk kerja, ada yang semua kebutuhan di usia-usia 40 tahun itu. Dan biasanya karena tekanan kebutuhan hidup yang banyak itu, manusia cenderung ambil jalan pintas untuk tidak peduli dengan orang tuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita tidak. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kalian harus bersyukur kepada Allah. Kita semua bersyukur kepada Allah. Saat ini Allah panjangkan usia kita. Ada yang belum usia 40 tahun sudah menuju 40 tahun, ada yang sudah lebih 40 tahun, sudah 50 tahun dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat umur panjang tadi. Wa 'ala walidayya. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, masih hadirnya orang tua. Justru di usia-usia seperti ini, khidmah kita, bakti kita, birrul walidain, agar jangan sampai kita masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua, itu kita harus lakukan dengan yang terbaik, dengan pelayanan, dengan pemberian. Karena dalam ayat-ayat birrul walidain itu Allah Ta'ala menggunakan kata ihsana. Ihsana itu ada satu ungkapan yang dia tafcil, melebihkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bakti kepada kedua orang tua itu bukan sekedarnya. Terlebih lagi kita sebagai seorang anak laki-laki, madal hayah, seumur panjang hidup kita ini, bakti kita ini tiada batasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua kita itu di antara pertengahan pintu surga kita. Fa in syi'ta fahfadhu wa in syi'ta fa'adhi'hu. Maka semua dikembalikan kepada kita hadirin. Kita ingin menjaganya atau kita ingin membiarkannya. Kita mungkin seiring dengan perjalanan waktu, kita merasa sudah bisa bekerja, kita merasa sudah berhasil, kita merasa sudah besar,
kita sudah merasa memiliki berbagai macam fasilitas kehidupan dunia ini, sehingga seorang anak cenderung lupa kepada orang tuanya. Padahal jerih payah yang saat ini, keberhasilan yang kita dapati saat ini, itu ada andil orang tua kita. Yang paling minimal kalau ada di antara kita jamaah yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak berada dalam kandungan atau ketika dia lahir tidak mendapati orang tuanya, ia mengatakan orang tuaku tidak memberikan pendidikan kepada aku, tidak menyayangiku, tidak semuanya. Dan ini ada yang seperti ini. Yang paling minimal untuk kita datangkan kepada diri kita, engkau hadir di dunia ini atas sebab adanya orang tua. Ini yang paling minimal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga bakti itu tidak pernah akan ada habisnya. Bukankah orang tua kita senantiasa berdoa kepada Allah, wa aslihni fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah urusan-urusan anakku, keturunanku, mudahkan pekerjaannya, sehatkan badannya. Karena seberapapun banyaknya kebaikan kita ini berikan kepada orang tua, maka selamanya tidak akan pernah bisa menggantikan kebaikan orang tua kita. Satu kisah. Pada zaman Ibnu Umar, datanglah seorang laki-laki yang ia melakukan haji menggendong ibunya dari Yaman. Menggendong ibunya dalam keadaan melaksanakan ibadah haji dari Yaman. Tidak berkuda, tidak beronta. Kemudian ketika dia tawaf, mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha." Tidakkah engkau, aku telah membalas jasanya. Dia bangga telah menggendong ibunya dengan melaksanakan ibadah haji. Kata Ibnu Umar, "Wallahi ba'atha Muhammadan bil haqq." Demi Allah Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau talqatan min talaqatiha, walaupun hanya satu erangan engkau belum membalas kebaikan ibu. Lalu ada seorang anak mengatakan kepada salah seorang ustadznya, "Ustadz, bagaimana tanggapan saya ketika orang tua saya meminjam uang saya?" Apa kata ustadznya? Coba kau ulangi pertanyaan itu. Bagaimana ketika orang tua saya meminjam uang saya? Kau ulangi lagi pertanyaanmu. Bagaimana orang tua saya meminjam uang saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anta wa maluka li abik." Engkau ini dan hartamu milik orang tuamu. Lalu kita begitu banyaknya perhitungan sama orang tua. Bahkan tanamkan prinsip dalam jiwa kita. Seorang anak yang baktinya luar biasa kebaikannya sama orang tuanya, tidak akan pernah jatuh miskin. Tidakkah kita rindu kepada orang tua kita? Bagaimana di penghujung usianya saat ini, yang ukurannya sudah tidak lagi muda, 60, 70 tahun atau bahkan 80 tahun. Bukankah ketika dia kecil, dia yang menyelimuti kita, padahal kita tidur saat itu tidak berselimut. Tiba-tiba kita terbangun dalam keadaan berselimut. Bukankah ketika kecil dia yang memandikan kita? Dia yang mengantarkan kita ke tempat-tempat ngaji di TPA. Dia yang memakaikan peci kepada kita untuk belajar salat. Tidakkah kita punya keinginan di penghujung akhir hayatnya kita berbakti kepadanya dengan bakti yang sesungguhnya? Dan itu sesungguhnya belumlah dirasa cukup. Karenanya Iyas bin Muawiyah, salah seorang ulama yang amat sangat kuat baktinya, ketika mendapati orang tuanya meninggal, ia menangis terseduh-seduh.
menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang ditinggalkan orang tuanya, seorang imam ulama. Babani maftuhani ilal jannah. Allah Ta'ala membuka dahulu 2 pintu surga untukku. Thumma ughliqa ahaduhuma, kemudian saat ini Allah tutup salah satunya. Maka dia menangisi, meratapi dirinya. Atas sebab itu, penyesalan itu selalu datang di akhir jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum penyesalan itu datang, maka kalau saat ini ada orang tua kita di daerah, la ba's, enggak ada masalah. Sekarang teknologi begitu mudahnya, kita bisa video call, kita bisa berkirim suara, kita bisa berkirim risalah, surat, ya tulisan. Yang jadi musibah adalah ketika seorang anak-anak la hatif wala irsal. Enggak ada kabar, enggak ada telepon, enggak ada WA datang kepada orang tuanya. Ini musibah. Dan lihatlah bagaimana kesudahan akhir dari seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Waliya'udzubillah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini fala taqul lahuma uff. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita fala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan uff. Diartikan dalam bahasa kita. Kata Imam At-Tabari, kullu ma ghaladha minal kalami wa qubiha. Seluruh ucapan jelek yang keluar dari lisan kita itu itu apapun. Jika itu pernah terjadi pada diri kita, ada orang tua kita saat ini, segera minta maaf. Segera mohon ampun kepadanya. Karena itu masih kesempatan yang kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga kita dikaruniakan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة